Ini dulu. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, ada sedikit keterlambatan. Tadi sedang ada pikir maksud belum selesai. Baik, Bapak Ibu dan yang berbahagia, mari kita awali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya ali. Bapak Ibu dan para santri jamaah majelis Tadabbur dan Tartil Al-Quran yang berbahagia, Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa hadir di majelis Tadabbur dan Tartil Al-Quran episode yang ke-982 atau bertepatan dengan 27 Dzulhijjah 1446 Hijriah atau 23 Juni 2025 Masehi. Mari kita awali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bersama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan tilawatul Quran yang akan dipimpin oleh Ustadz Najmi. Kepadanya dipersilakan. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا
أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Bapak Ibu peserta yang berbahagia, sudah kita baca bersama suratul Fatihah dan beberapa ayat dari surah Maryam. Mudah-mudahan kelak menjadi syafi'an li ashabihi dan juga menambah keberkahan di pagi hari ini, insya Allah. Dari santri pagi hari ini, apakah sudah ada yang bersedia untuk menyampaikan hasil tadaburnya? Insya Allah akan disampaikan oleh Nanda Ghaziah Ustaz. Baik. Baik, Bapak Ibu dan para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak presentasi hasil tadabbur dari salah satu santriwati di Pondok Pesantren Al-Qudwa yang pagi hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Ananda Ghazia. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Makasih apa dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Grahita Irna Sandria dari SMP IT Al-Qudwa Islamic Boarding School. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tadabbur saya surat Maryam ayat 76. Surat Maryam surat Surat Maryam adalah surah ke-16 dalam Al-Qur'an. Surah ini terdiri dari 98 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Karena ham, karena hampir seluruh ayatnya diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, bahkan sebelum sahabat-sahabat dia hijrah ke negeri Habasyih. Menurut riwayat wa- menurut i- Menurut riwayat Ibnu Mas'ud, Ja'far bin Abdul Thalib membaca permualan surat Maryam ini pada
Raja Na- Najasyi dan pengikut-pengikutnya. Di waktu ia ikut hijrah bersama sahabat-sahabat yang lalu di negeri Habasyi. Surah ini dinamai Maryam karena surah ini mengandung kisah Maryam atau Marta dalam agama Kristen, ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Surah ini menceritakan kelahiran yang ajaib, di mana dilahirkan Isa alaihissalam, sedang ia sebelumnya belum pernah digauli oleh seorang laki-laki. Kelahiran Isa alaihissalam tanpa ayah merupakan suatu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pengutamaan kisah Maryam sebagai kejadian yang luar biasa ajaib ajaib dalam surah ini diawali dengan kisah kejadian ajaib lainnya, yaitu dikabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala di di mana ia ingin dianugerahi seorang putra sebagai pewaris dan penerus cita-cita dan kepercayaannya. Sedangkan usianya sudah hampir tua. Kemudian masuk ke ayat 76 yang akan saya tadabburkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويزيد الله الذي ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب وخير مردا. Dan Allah akan menambahkan petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk, dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahala di sisi Tuhanmu, dan lebih baik kesudahannya. Tafsir Al-Muyassar, dan Allah akan menambahkan kepada hamba-hambanya yang telah memperoleh petunjuk menuju agamanya, berupa hidayah di atas hidayah. Mereka melalui hal-hal baru yang senantiasa terjadi pada mereka, merupakan keim, pengimani keajaiban-keajaiban Allah, dan mengamalkan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik dari pahala di sisi Allah di akhirat kelak, dan lebih baik tepat tepat dikembalikan dan kesudahan. Tafsir Ibnu Katsir, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penangguhan orang-orang berada dalam kesesatan dan penambahan atas apa yang mereka alami, Allah menyebutkan bahwa Dia menambahkan petunjuk pada orang-orang yang dapat petunjuk, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila diturunkan suatu surah maka di antara mereka orang-orang orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang yang berfirman pada surat ini menambahkan imannya, dan mereka merasa gembira dan mereka merasa gembira. 124. Dan adapun orang-orang yang di dalam batinnya ada penyakit, maka dengan surah ini akan menambahkan ke maka dengan surat itu ada menambah kekafiran mereka dan dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. 125 surat At-Taubah. Firman Allah dan amal-amal soleh yang kekal itu menafsirkan tentang hal itu.
hadis-hadis dan hadis-hadis yang berkaitan tentang itu terasa disebut dalam surah Al-Kahfi. Lebih baik pahala lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu yaitu pembalasannya yaitu balasannya dan lebih baik sesudahnya yaitu akibat dan kesudahannya bagi orang-orang yang mengerjakannya. Fiqhul wayazidu. Fi'il mudhari kata kerja sekarang atau kelanjutan. Dari akar dari akar kata zaya zayad zayada yang bermakna bertumbuhnya atau menambahkan. Dua, Allah menunjukkan menunjukkan bahwa menambahkan hidayah itu murni dari kehendak Allah, bukan usaha manusia semata. Allah hudan Mas masdar dari kata hada yahdi artinya petunjuk. Ma'mul dari yazidu artinya Allah menambahkan mereka hidayah. Bikul munasabah. Hubungan dengan ayat sebelumnya, ayat 75. Ayat 75 menjelaskan bahwa Allah memberikan kelapangan kepada orang kafir hanya sebagai pemindahan, bukan kemuliaan. Ayat 76 kemudian menunjukkan bahwa Allah menambahkan hidayah pada orang-orang yang beriman sebagai sebagai bentuk rahmat dan kemuliaan sejati. Hubungan dengan ayat sesudahnya, hubungan dengan tema pertama, dengan tema besar surat Maryam. Selaras dengan seluruh ini, surat yang menekan bahwa petunjuk dan amal soleh lebih mulia daripada kenikmatan dunia, yaitu ditegaskan bahwa keis, keistiga, keistiqomahan dalam hidayah akan dibalas dengan tambahan hidayah dan balasan kekal. Tumbuhan tumbuhan dengan ayat sesudahnya ayat 77. Setelah ayat ini Allah kembali menegur orang-orang kafir yang menyombongkan harta dan keturunannya. Maka ayat 76 menjadi penyeimbangan penyelipan harapan bagi orang beriman di tengah rangkaian kecaman. Kesimpulan utama, ayat 76 menegaskan bahwa keberuntungan sejati ada pada tambahan hidayah dan amal-amal soleh yang kekal. Bukan pada kelapangan dunia, ayat ini hadir di antara pentingnya bagi orang kafir sebagai di antara peringatan bagi orang kafir sebagai penghibur dan peng, penangguri bagi orang yang beriman agar terus istiqomah dalam dalam petunjuk Allah. Fikul idarah, prinsip pengembangan berkelanjutan makna mana makna mana jeli mana manajemen orang-orang yang sudah berada di jalan yang benar terus ditingkatkan kualitasnya. Pelajaran idarah dalam pemimpin dan organisasi orang yang menunjuk kinerja kinerja baik perlu diberi penguatan.
latih, dan pengembangan kelanjutan. Peradaban yang tumbuh dari hidayah. Peradaban Islam tidak dibangun dari kekuatan militer atau harta, tetapi dari hidayah, kesadaran terhadap nilai kebenaran dan petunjuk Allah. Ayat ini menegaskan bahwa kunci pertumbuhan adalah meningkatkan hidayah, bukan hanya kemajuan fisik. Dalam ke- dalam dalam sejarah Islam, kota seperti Madinah tumbuh menjadi pusat peradaban karena dibangun atas dasar keimanan, petunjuk, dan akhlak, bukan sekadar teknologi atau ekonomi. Demikian presentasi saya mengenai surah Maryam ayat 76. Semoga dengan memahami ayat ini kita menjadi hamba yang lebih taat kepada Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Anda Ghaziah yang telah membacakan hasil tadabburnya pada kesempatan pagi hari ini. Untuk selanjutnya mari kita simak pembacaan hadis dari kitab Sahih Bukhari yang akan dibacakan oleh Ustadz Najmi. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin Sahibul fadilati was sa'ada Dr. Al-Haj Amang Syafruddin LCMM, kadzalika Haja Suryanti SAGMM, wal asatid wal ustazat hadirin wal hadirat tullabat talibat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah di pagi yang penuh dengan keberkahan ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkumpul dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Pembahasan selanjutnya yaitu babul khaymati fil masjidi lil marada wa ghairihim. Bab tentang mendirikan sebuah tenda di masjid ya untuk orang yang sakit atau yang semisalnya. Haddatsana Zakaria ibnu Yahya qala, telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya, beliau berkata, haddatsana Abdullah bin Numairin qala, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair, beliau berkata, haddatsana Hisyamun an abihi an Aisyah qalat, telah menceritakan kepada kami Hisyam dari ayahnya dari Aisyah, beliau berkata, usiba Sa'adun yaumal khandaki fil akhali. Ya. Sa'ad tertimpa ya atau ya terluka pada sebuah perang Khandaq fil akhali, yaitu tepatnya pada tangannya, pada bagian tangannya atau lengannya. Fadaraban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid. Maka Nabi Muhammad SAW membuat atau mendirikan atau membangun sebuah tenda di masjid liya'udahu min qaribin, ya, agar mudah untuk dikunjunginya. Falam yaruhum, dan pada saat itu tidak ada yang mengagetkan mereka.
Wa fil masjidi khaymatun min Bani Ghifarin, dan pada masjid itu juga ya eh, ya mas, ada tenda dari tenda Bani Ghifar. Artinya bukan hanya tenda Sa'ad saja. Illad damu yasilu ilaihim, ya kecuali banyak darah yang mengalir kepada mereka, maksudnya kepada Bani Ghifar. Faqalu, maka Bani Ghifar berkata, ya ahlal khaymati ma hadzal ladzi ya'tina min qibalikum, wahai pemilik tenda, apa ini, ya, ma hadzal ladzi ya'tina min qibalikum, apa ini yang datang dari arah kalian. Fa idza Sa'dun yaghdu jurhuhu daman, ya itu adalah darahnya Sa'ad yang mengalir karena luka. Famata fiha, maka Sa'ad meninggal atau wafat di dalam tenda tersebut dan dalam kondisi terluka. Selanjutnya babu idkhalil ba'iri fil masjidi lil illati. Bab tentang memasukkan seekor unta atau memasukkan unta dalam sebuah masjid lil illati karena satu alasan. Wa qala Ibnu Abbas berkata, "Tafa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'irin." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan sebuah tawaf dengan dalam keadaan menunggangi atau menunggangi seekor unta. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, beliau berkata, akhbarana Malikun an Muhammad ibn Abdurrahman ibn Naufalin an Urwata an Zainab binti Abi Salamah an Ummi Salamah qalat, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal dari Urwah dari Zainab bin Abi Salamah dari Ummi Salamah qalat, beliau berkata, syakawtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inni au anni ashtaki. Aku mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku itu merasakan rasa sakit. Qala, kemudian beliau bersabda, tufi min wara'in nasi wa anti raqibatun. Ya, tawaflah engkau ya di belakang orang-orang, wa anti raqibatun, dan kau apa namanya, dengan menunggangi hewan tunggangan misalkan unta. Fatuftu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ila janbil baiti yaqra'u bit-turi wa kitabim mastur. Maka aku, kata ini, kata ya seorang perempuan tadi, maka aku tawaf kemudian dengan menunggangi hewan tunggangan unta, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan sholat di bagian samping al-bait, maksudnya Ka'bah ya, dengan membaca Quran surah At-Tur, Wat-Tur wa kitabim mastur. Haddatsana Muhammad bin Musanna qala, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musanna, beliau berkata, haddatsana Mu'adz bin Hisyamin, telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisyam, beliau berkata, haddatsani abi an Qatadah qala, telah menceritakan kepadaku ayahku dari Qatadah, beliau berkata, haddatsana Anasun, telah menceritakan kepada kami Anas, anna rajulaini min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indin nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muzlimatin. Bahwasanya ada dua orang laki-laki dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keduanya keluar dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada
sebuah malam fi lailatin muzlimatin, pada sebuah malam yang gelap gulita. Wa ma'aha mislul misbahaini yudi'ani baina aydihima. Sementara kedua orang laki-laki itu ya seperti membawa sebuah lentera atau sebuah penerangan, dua penerangan yang menyinari atau menerangi jalan di depan mereka. Falamma iftaraqa sara ma'a kulli wahidin minhuma wahidun hatta ata ahlahu. Maka tatkala keduanya berpisah, sara ma'a kulli wahidin minhuma. Ya, keduanya membawa setiap keduanya membawa satu lentera. Hatta ata ahlahu, sampai keduanya sampai semuanya mendatangi atau tiba di keluarganya. Selanjutnya babul khawkhati wal mamarri fil masjid, bab tentang eh, tempat berlalu lalang atau dan pintu di masjid. Haddatsana Muhammad bin Sinanin qala, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan, beliau berkata haddatsana Kulaihun qala, telah menceritakan kepada kami Kulaihun, beliau berkata haddatsana Abu Nadri an Ubaid bin Hunainin an Busr bin Sa'idin an Abi Sa'idin Al-Khudri qala, telah menceritakan kepada kami Abu Nadir dari Ubaid bin Hunain dari Busr bin Sa'id dari Abi Sa'id Al-Khudri qala, beliau berkata khataban Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kemudian berkata, innallaha khayyara 'abdan bainad dunya wa baina ma indah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pilihan kepada seorang hamba, pilihannya antara dunia dan seisinya atau apa yang ada di sisi Allah. Fakhtara ma indallah, maka seorang hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Fabaka Abu Bakrin radhiyallahu an, maka Abu Bakar menangis. Fakultu fi nafsi, maka aku berkata dalam diriku, maksudnya dalam hatinya, mayubgi hadza syekh, apa yang membuat seseorang yang sudah tua ini menangis, maksudnya Abu Bakar. Iyakunillahu khayyara 'abdan bainad dunya wa baina ma 'indahu fakhtara ma 'indallah. Padahal Allah hanya memberikan pilihan kepada seorang hamba antara dunia dan seisinya atau apa yang ada di sisi Allah. Maka hamba tersebut, abdan tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal abdu. Maka yang dimaksud dengan abdan di sana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Abu Bakrin a'lamuna. Dan pada saat itu Abu Bakarlah yang paling tahu di antara kami. Apa maksud dari perkataan Rasulullah SAW tersebut? Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, Ya Abu Bakrin la tabki. Wahai Abu Bakar, janganlah engkau menangis. Inna amanna nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin. Sesungguhnya orang yang paling terpercaya di antara orang-orang atau di antara manusia pada saat itu alayya, kata Rasulullah, orang yang paling aku percaya atau orang yang terpercaya di antara manusia fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar, baik itu dalam eh, persahabatannya ataupun dalam hartanya, Abu Bakrin adalah Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati latakhadtu Abu Bakrin. Kalaulah aku mengambil atau yang menjadikan seorang kekasih dari umatku, latakhadtu Abu Bakrin. Niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai seorang
kekasih atau orang yang paling dekat. Walakin ukhuwatul islami wa mawaddatu, akan tetapi ya ukhuwah ya persaudaraan dalam Islam, kemudian rasa kasih sayang dalam Islam itu lebih utama. La yabqiyanna fil masjidi babun illa sudda. Tidak akan tersisa ya, tidak akan tersisa satu pintu pun ya dalam masjid illa sudda, kecuali tertutup. Illa babu Abi Bakrin, kecuali pintu Abu Bakar. Haddatsana Abdullah bin Muhammadin Al-Ja'fi qala, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Al-Ja'fi, beliau berkata haddatsana Wahb bin Jaririn qala, telah menceritakan kepada kami Wahab bin Jarir, beliau berkata haddatsana Abi qala, telah menceritakan kepada kami ayahku, beliau berkata Sami'tu Ya'la bin Hakimin an Ikrimata an Ibni Abbasin qala. Aku mendengar Ya'la bin Hakim dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi mata fihi asiban ra'sahu bihirqatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan sakit, alladzi mata fihi, yang mana sakitnya itu yang apa namanya sakit sebelum beliau wafat. Fihi asiban rasahu, ya. Yang pada saat itu asiban rasahu, eh, kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu di apa namanya ditutupi atau di apa ditutupi kain, ya. Bihir kotin, ya, dengan sebuah kain. Faqa'ada 'alal minbari fahamadallaha wa asna alaihi summa qala. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, kemudian memuji Allah. Kemudian beliau bersabda, "Innahu laisa minan nasi ahadun amanna alayya fi nafsihi wa malihi min Abi Bakr bin Abi Kuhafah." Sesungguhnya tidak ada seorang pun di antara manusia pada saat itu yang paling, ini kata Rasulullah ya, yang paling aku percayai atau yang ya baik dalam kepribadiannya atau dalam pertemanannya dan juga dalam hartanya dari Abi Bakrin bin Abi Kuhafa. Artinya Abu Bakarlah yang paling Rasulullah SAW percayai. Walau kuntu mutakhidan minan nasi khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalilan. Kalau aku eh, diharuskan untuk jadikan atau ya dari manusia pada saat itu seorang teman dekat, lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai orang yang paling dekat. Walakin khillatal islami afdal, akan tetapi ya pertemanan atau persaudaraan dalam Islam itu lebih utama. Suddu anni kulla khawhatin fi hadzal masjidi ghaira khawhati Abi Bakrin, ya, akan ditutup ya dariku, atau tutuplah dariku semua pintu dalam masjid ini kecuali pintu atau gerbang Abu Bakar. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Naktafi bihadzal qadar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Najmi yang telah membacakan hadis dari kitab Sahih Bukhari pada kesempatan pagi hari ini. Untuk selanjutnya Bapak Ibu dan para santri yang berbahagia, mari kita simak bersama kajian Tadabbur Al-Quran, Tadabbur Surah Maryam yang insya Allah akan disampaikan dan juga dibimbing oleh guru kita semua, Fadilatul Ustaz Dr. Kiai Haji Ahmad Syafruddin As-Yaman Hafizahullah. Kepadanya kami persilahkan.
بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. فلك الحمد يا رب، أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. فلك يا رب أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك آنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر لنا ولأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وطلابنا وطالباتنا وإخوتنا وأخواتنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم أنت المؤخر، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نسألك اللهم يا ربنا بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كما نشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ونبيك ورسولك. اللهم إنا عبادك وإيماؤك، أبناء وبنات عبادك وإيمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم يا رب كل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا. فارحمنا يا ربنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. فذكرنا يا رب منهما نسينا ونسينا، وارزقنا تلاوته وتدبره وتطبيقه
والتعامل معه والدعوة إليه وحفظه آناء الليل وآناء النهار واجعله حجة لنا وشفيعا لنا لا حجة علينا يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Hamba-hamba Allah, Jamaah Madrik, Majelis Tadabbur Interaktif, Hafizakumullah. Mudah-mudahan seluruhnya dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik yang di TikTok, di Zoom, di YouTube maupun yang offline. Terutama para santri dan para musyrif dan musyrifah. Penjagaan Allah yang selalu kita dambakan dan kita rindukan, bahkan selalu kita minta. Tanpa perlindungan dan penjagaan Allah dipastikan. Wa wajadaka dhallan fahada. Allah temukan engkau, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apalagi umatnya dalam keadaan tersesat. Fahada, maka Allah tunjukkan. Hidayah merupakan cara Allah melindungi kita. Hidayah merupakan cara Allah menjaga diri kita. Dengan hidayahnya lah petunjuk Allah ini yang selalu kita dambakan, kita rindukan, mencegah dan menjaga segala bentuk kesesatan. Baik dalam berfikir, dalam perasaan dan keyakinan terutama. Ya, yang harus senantiasa kita sadari dan kita mohon pada Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi terutama keimanan. Kalau kita tidak dibimbing bagaimana cara kita beriman kepadanya, pastikan kita akan mengalami kesesatan ya dalam meyakini. Kenapa? Karena keyakinan itu senantiasa berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya abstrak, yang sifatnya transendental, yang bersifat gaib, yang tidak bisa kita ketahui secara langsung dengan mata kita, dengan telinga kita, dan juga dengan pikiran kita. Ya, oleh karena itu tidak sedikit manusia meyakini sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Ya, bahkan menyesatkan. Meyakini sesuatu yang hatinya sendiri tidak pernah bisa meyakini apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan ini.
Sebagai contoh betapa sering manusia itu ketakutan dan kejebak oleh yang namanya fenomena alam. Fenomena alam yang ditegaskan oleh Allah la yanfa'u wa la yadur. Yang tidak bisa memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula bisa memberikan madarat. Tapi kenyataannya kita seringkali merasa takut atau ketakutan dengan hal-hal yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Sebenarnya tidak mungkin terjadi. Nah, itulah kenapa kemudian sekali lagi kita sangat memerlukan keimanan yang benar-benar anugerah Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan kita keimanan itu benar-benar meyakini sesuatu yang pasti adanya. Sesuatu yang selalu faktual nyata adanya, bukan sesuatu yang merupakan halusinasi atau ilusi. Cuman bayang-bayang ya, kita lihat kok ada sesuatu yang bergerak di sebelah sana. Apa itu? Ternyata hanya bayang-bayang. Dahulu kalau kita jalan ya, Ustaz, di kampung itu biasanya kalau malam, termasuk pada waktu bulan purnama, kita jalan di satu perjalanan atau jalan kecil gitu. Tiba-tiba dari jauh ngelihat ada bayang-bayang. Ya, bagi yang ketakutan pasti lari ngelihat bayang-bayang itu. Tapi bagi yang rasional gitu, apaan bayang-bayang itu? Pas didekati ternyata cuman apa itu? Kararas ya, cekurang mah. Kararas itu apa sih? Daun pisang kering tuh yang sudah jatuh, terus tertiup angin sedikit gitu. Mohon ya Pak Somana kararas gitu. Sok sieun ku kararas. Kita seringkali takut dengan benda seperti itu. Ya, padahal tidak ada apa-apanya. Disinilah ada doa yang dikutip dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada kita Allah ya mengajarkan agar kita dianugerahi cinta beriman dengan keimanan yang benar. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, beri kami cinta ya al-iman, cinta kepada keimanan gitu. Wa zayyinhu fi qulubina dan hiaskanlah keimanan itu dalam hati nurani kami. Memang hati ini tempat beriman atau tempat satu-satunya yang paling strategis dalam hati itu adalah iman. Ya, sebab dengan imanlah kita bisa memahami dan meyakini hal-hal yang abstrak. Hal-hal di mana kita nggak bisa sama sekali melihat, ya, mendengar, dan kita bisa meyakini fakta-fakta yang ada. Nah, di luar jangkauan mata kita atau panca indera kita, di situ bagian atau ranahnya ranah keimanan. Ya, kalau sudah di luar panca indera kita, di luar jangkauan telinga kita, jangkauan mata kita, jangkauan sentuhan tangan kita atau kulit kita, jangkauan ciuman hidung kita dan penciuman hidung kita serta jangkauan kemampuan lidah kita untuk mencicipi dan merasakan, disitulah domain atau ranah dari hati nurani kita. Dan tentu saja begitu besarnya ranah untuk hati ini. Dimensinya begitu banyak, begitu besar, begitu luar biasa. Ya, maka di backup langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan hati ini. Sehingga iman itu pun terkonsentrasi sepenuhnya kepada Allah dulu dalam bahasa tauhidullah. Pesakan Allah, ya, yakini Allah, sebab dengan meyakini Allah
kita baru bisa memahami seluruh persoalan yang abstrak tadi. Segala persoalan yang transendental atau yang gaib tadi. Tanpa bantuan Allah, kita tidak akan pernah bisa melakukannya. Nah, disitulah Bapak Ibu sekalian, majelis ini hadir untuk terus meningkatkan dan terus memperkuat keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena fadli sekali lagi di luar jangkauan panca indera kita, berbagai macam persoalan dan dimensi terjadi dalam hidup kita. Ya, hari ini misalkan kita sedang menyaksikan ya peristiwa yang begitu dahsyat besar, perang Iran dengan Israel hari ini. Nah, kasat mata kita, kuping kita itu hanya bisa melihat foto-foto, gambar-gambar bergerak yaitu video-video itu saja. Pertanyaannya, apakah memang benar tuh nyata terjadi atau tidak? Nah, untuk bisa memahami itu sekali lagi bagian dari keyakinan kita. Kamu yakin nggak bahwa yang kamu lihat di video itu benar-benar terjadi di sana? Kan gitu. Kamu yakin nggak bahwa yang kemarin katanya si Trump memerintahkan pasukannya untuk menyerang dan membombardir ya reaktor-reaktor nuklir Iran. Ada 3 tempat yang dibom sehingga diklaim oleh si Trump dia berhasil melumpuhkan reaktor nuklir Iran. Ternyata menurut ya Iran itu sendiri, bantahan dari Iran itu sendiri, semuanya tidak terjadi. Mereka hanya membom atasnya aja. Kenapa? Karena seluruh ya reaktor nuklir yang sedang diolah itu sudah dipindahkan ke tempat yang jauh lebih dalam di kedalaman tanah yang mungkin bisa mencapai 100 meter kedalaman tanah. Sehingga pemboman di atas tidak berpengaruh apa-apa sedikit pun. Nah, terlepas apakah Iran itu Syiah atau bukan Syiah, tapi yang jelas kita bisa melihat hari ini Iran bisa melakukan semacam pembelaan terhadap saudara-saudara kita di Gaza. Dan ini cara Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, menolong hambanya. Cara Allah menolong hambanya itu ada yang langsung, misalkan hambanya itu sendiri bisa melawan dan mengalahkan musuhnya, bisa juga Allah melibatkan orang lain. Justru mereka yang perang sekarang. Gaza walaupun masih tetap dibombardir, tapi paling tidak Gaza sudah bisa bernafas hari ini karena Israel sendiri sedang sibuk untuk menghadapi gempuran dari Iran itu sendiri. Dan gempurannya tidak tanggung-tanggung. Ya sudah ribuan, ya sudah ya tercatat sekarang sudah hari yang ke-19 kalau tidak salah. Ya ribuan bukan bukan 19 hari tapi lebih ke bahasanya si gempuran lah, serangan yang ke-19, bahkan sudah serangan ke-21. Ya, dan itu sudah melibatkan ribuan apa itu sorukh ya, ribuan rudal yang sudah dikirimkan ke Israel dan sekarang kalau kita ngelihat Tel Aviv itu sudah mirip Gaza. Ya, mirip Gaza kehancurannya. Bangunan-bangunan ya pencakar langit sudah dibom habis oleh Iran ya dan Iran hari ini sedang ngamuk ya kalau bahasa orang biasa ngamuk itu gimana tuh? Ya, mengamuk itu dia marah besar terhadap pemboman yang dilakukan oleh Trump dan pastikan bahwa pemboman Trump itu ilegal, ya tidak disetujui dan tidak disepakati oleh negaranya sendiri, terutama Kongres Amerika itu tidak ada izin, maka sekarang sedang dibawa ke meja PBB untuk diberikan sanksi bahwa serangan itu serangan yang sangat-sangat ilegal, apalagi serangan Amerika terhadap Iran itu jelas tidak ada persoalan yang sebenarnya antara
antara Iran dengan Amerika. Amerika melakukan itu hanya karena desakan dari Israel, di mana dia membela Israel, sementara Iran sendiri belum ada yang membela. Walaupun Rusia dan lain sebagainya sudah mulai berada di belakang Iran. Nah, hadirin sekalian yang saya muliakan, terlepas sekali lagi dari keyakinan Iran sebagai negara Syiah, tetapi dalam hal ini saya mengambil satu ibrah pelajaran, ada dua ya yang bisa saya sajikan pada kesempatan ini kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya terkait dengan terjadinya penggantian suatu bangsa dengan bangsa yang lain, maka Allah mengatakan yastabdil qauman ghairakum. Ya, maka Allah menggantikan mereka. Mereka siapa hari ini? Mereka yang mohon maaf, mayoritas umat Islam Sunni. Ya, kalau benar ini benar terjadi, maka digantikan saat ini oleh Muslim Syiah misalkan. Dan kekuatannya tentu kehebatannya tidak sehebat apa itu kekuatan Iran ini tentu memiliki kekuatan yang dahsyat yang tidak seperti kaum Sunni. Beberapa negara Sunni seperti Mesir, kemudian Emirat Arab, kemudian Saudi Arabia itu sudah tidak bisa dipungkiri mereka hanya mengekor Amerika semuanya. Ada di bawah kendali Amerika semuanya. Bahkan beberapa negara termasuk Bahrain, mereka punya pangkalan-pangkalan militer Amerika di beberapa negara tersebut justru punya pangkalan militer Amerika. Artinya apa? Mereka sudah di bawah ketiak Amerika. Itu yang penting dicermati. Sementara Iran yang selama ini diembargo, diboykot sudah puluhan tahun lamanya, alhamdulillah bisa menjadi negara yang mandiri. Bahkan kemandirian sistem militernya dan rudal-rudalnya pun sudah tidak terbayangkan lagi oleh kita kehebatan dan kemajuannya luar biasa. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, itu pendekatan pertama. Dan ketika Rasulullah SAW menafsirkan ayat tersebut, di samping beliau itu ada yang namanya Salman Al-Farisi. Ketika para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Kaum atau bangsa yang akan menggantikan kelompok kaum muslimin itu sendiri. Ya, kata Rasulullah SAW, min hadza, sambil menepuk apa itu bahu atau menepuk pahanya Salman, kata Rasulullah, min hadza, dari Salman ini, dari orang ini yaitu Salman, wa qaumihi, dan kaumnya. Nah, kalau bicara Salman Al-Farisi, maka Salman itu berasal dari Farisi ya, atau dari Persia alias Iran sekarang. Jadi apakah ayat itu menunjukkan bahwa akidah mereka betul-betul akidah yang diterima Allah dan Rasulnya? Wallahu a'lam. Ya, terlepas daripada itu semuanya. Tetapi yang jelas pembelaan ini dalam hadits Nabi muncul dari Persia itu sendiri. Alias kaumnya siapa tadi? Kaumnya Salman Al-Farisi. Tetapi ada satu catatan hadits, kelanjutan hadits itu, andai kata Islam itu ada di Suraya. Suraya itu apa? Bintang timur ya, yang bintang yang suka kelihatan sangat sangat terang itu kalau di malam hari. Andai kata Islam itu ada di sana, tentu mereka akan mengambilnya. Dengan apa? Nah, sekarang pun saya membaca atau wallahualam benar atau tidaknya, bagaimana Khomeini atau Khomeini yang sekarang Khomeini ya, juga menyerukan kepada kaum Syiah untuk menghindari sikap-sikap ekstrim dalam kesyiahannya itu seperti apa? Mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan para keluarga Nabi, istri Nabi yang lainnya, ya selain Fatimah begitu. Nah itu Khamenei sekarang sudah menghimbau seperti itu untuk tidak lagi melakukan hal seperti itu. Artinya kalau benar Syiah mulai mendekat dengan Sunni, misalkan dia masuk pada Syiahnya Syiah Ismailiyah.
Nah, kalau sudah mendekati Sunni kan tidak ada persoalan. Seharusnya dan sudah seyogianya Muslim sekarang bisa bersatu semuanya antara Muslim Syiah dan Muslim Sunni dalam konteks membela kaum muslimin. Terus surah kedua, paham tadi? Surah pertama, surah apa? Saya katakan tadi, surah Muhammad ya. Cek set. Surah Muhammad kalau tidak salah di akhir surah itu. Yang kedua, dahulu ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya menyimak perkembangan dunia, terutama terjadinya perang antara Persia dan Romawi waktu itu. Persia tentu belum Muslim. Persia masih menyembah apa? Menyembah apa? Menyembah api. Sedangkan Romawi menyembah Allah sekalipun mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan kepercayaan bahwa siapa? Bahwa Isa sebagai anak Allah Subhanahu wa taala yang sangat dimarahi oleh Allah di dalam surah Maryam ini ya. Allah marah sekali kalau ada di antara siapapun hambanya apalagi sebuah bangsa seperti Romawi yang menganggap Allah punya anak. Nah, namun perhatikan. Kalau kita cek surah Ar-Rum, lihat. Ada satu surah yang namanya surah tentang satu bangsa namanya Romawi. Kenapa sampai oleh Allah diabadikan dalam Quran yang dibaca sampai hari kiamat ada yang namanya surah Ar-Rum. Nah, kalau kita pelajari surah Ar-Rum itu dahsyat luar biasa. Ya, termasuk ketika kita membangun sebuah negara seperti Romawi, maka Allah memasukkan di dalamnya konsep tentang keluarga. Artinya apa? Menurut Aristoteles bahwa tidak mungkin bisa membangun sebuah keluarga, sebuah negara tanpa keluarga. Makanya dalam surah Ar-Rum itu ada ayat-ayat yang biasa kita baca pagi hari, wa min ayatihi ya an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basyarum tantashirun dan seterusnya itu tentang keluarga dan adanya di dalam surah Ar-Rum. Itu apa artinya awal? Tidak mungkin membangun sebuah negara seperti Romawi tanpa keluarga. Dan itu jadi contoh buat umat Islam. Baik, itu satu sisi. Sisi yang lain, surah Ar-Rum itu diawali dengan adanya semacam kegembiraan umat Islam dengan kemenangan Romawi terhadap Persia. Saat Romawi dikalahkan oleh Persia, kaum muslimin waktu itu ikut bersedih. Dan pada saat kembali Romawi bisa mengalahkan Persia, umat Islam pun bergembira dan berbahagia. Kenapa? Sebab Romawi saat itu masih lebih dekat kepada kaum muslimin karena mereka masih percaya pada Allah sekalipun sekali lagi mereka mempersekutukan Allah. Itu saja tetap dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala yang membuat kaum muslimin bergembira dengan kemenangan Romawi terhadap Persia. Nah, sekarang kalau kita bandingkan Iran dengan Israel, mana yang lebih jahat? Mana yang lebih dekat dengan kita? Jelas Iran lebih dekat dengan kaum muslimin. Ya, sebab Iran bagaimanapun masih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala kecuali sekte yang paling ekstrim yang mempertuhankan Ali bin Abi Thalib. Tapi itu sedikit mungkin sekarang sudah tidak ada. Artinya Iran lebih dekat kepada kaum muslimin, lebih dekat kepada Sunni bagaimanapun juga. Walaupun ada perbedaan tajam di situ. Syiah misalkan ada kelompok yang hanya percaya kepada Imam 12. Yang lainnya enggak. Ya, yang termasuk Imam Mahdi yang terakhir. Kalau bicara Imam Mahdi, kaum Sunni juga percaya dengan Imam Mahdi. Kalau Iran mengatakan Imam Mahdi itu adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW, sama. Sunni juga percaya bahwa Imam Mahdi itu keturunan dari Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan namanya pun Muhammad bin Abdullah nanti namanya. Di kalangan Sunni. Artinya ketemu kita dalam konteks itu.
Tapi konteks dari begitu Ali bin Abi Thalib wafat, kemudian Hasan Husain Zainal Abidin sudah tiada, itulah kepercayaan Syiah. Di mana mereka hanya percaya kepada imam mereka. Seperti Imam Khomeini, sekarang Imam Khomeini apa? Saya agak susah di sini. Baik, itu saya jelaskan pada kesempatan ini karena sering ada pertanyaan, gimana Ustaz, bukankah mereka Syiah? Betul. Ya, tetapi dalam konteks perang hari ini, bagaimanapun Iran ya jauh lebih dekat daripada umat Islam insya Allah. Ya, dan dia bahkan menyerukan, ayo bersatu, jangan ada lagi Syiah dan Sunni kata mereka. Ayo kita bersatu, bahu-membahu membangun kekuatan umat Islam secara keseluruhan. Itu ide yang positif, gagasan yang sangat positif insya Allah. Penting dipahami oleh kita. Tapi Ustaz, saya minta dibacakan ayat yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghani wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Surah Muhammad ayat ke 38. Ha antum haula itu da'una litunfiku fi sabilillah. Mereka itulah yang mereka menyeru untuk eh, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faminkum may yabkhal. Maka barang siapa di antara kalian yang bakhil, artinya pelit ya, tidak mau berinfak di jalan Allah, fa inna ma yabkhalu an nafsi. Sungguhnya dia itu adalah sudah pelit terhadap dirinya sendiri. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Sementara Allah lah yang maha kaya dan kalian, maksudnya umat manusia itu adalah orang-orang yang fakir. Artinya tidak memiliki apapun. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Dan jika di antara kalian tatawallaw artinya berpaling, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir maksudnya adalah berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu di antara ketaatan itu adalah infak. Yastabdil qauman ghairakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kaum yang berpaling tadi dengan sebuah kaum selain kalian. Tsumma la yakunu amsalakum. Kemudian kaum pengganti itu tidak akan seperti kalian. Maksudnya kaum penggantinya itu tidak akan bakhil. Artinya kaum penggantinya akan lebih baik daripada kaum sebelumnya, yaitu dengan senantiasa taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Lahir kan? Bukan. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kita cek tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, dan hampir seluruh tafsir memuat hadis ini. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang ayat wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Padahal konteks waktu itu kalau kita lihat ayatnya kan kaitan dengan infak fisabilillah. Nah, kata Allah, jika saja mereka berpaling dari infak fisabilillah tadi, tidak mau infak, tidak mau berjuang untuk agama ini, maka kata Allah, Allah akan gantikan. Ya, yastabdil qauman ghairakum, Allah akan mencari pengganti
yaitu suatu kaum ghairakum yang bukan seperti kalian, tsumma la yakunu amsalakum. Ya, yang selain kalian kemudian mereka si pengganti itu la yakunu amsalakum, enggak kayak kalian. Enggak kayak kalian yang mana? Apalagi sekarang kalau bicara negara-negara Sunni kayak tadi saya katakan Saudi Arabia, Emirat, bukannya membantu saudara kita yang di Gaza. Justru mereka malah membantu Israel. Jelas sekali itu sudah sangat jauh dari ayat ini dan sangat bertentangan sekali dengan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, para sahabat bertanya, dan ini dari hadis ini maaf nih. Waqala Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Jarir haddatsana Yunus bin Abdul A'la haddatsana Ibnu Wahab akhbarani Muslim bin Khalid anil Ala ibn Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah. Hadis ini biasanya dari Abi Hurairah dan beberapa hadis lain. Nah, kata Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tala hadhil ayat. Nabi membaca ayat ini. Perhatikan, ya. Nah, kemudian kalau para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man haula'il ladzina in tawallayna istabdala bina thumma la yakunu amthalana." Ya Rasulullah, siapakah mereka yang jika kami berpaling tadi tidak mau infak fisabilillah dan tidak mau berjuang di jalan Allah, maka Allah akan menggantikan kami dengan mereka dan mereka tidak seperti kami. Qala, jawab Nabi, fadaraba biyadihi ala katifi Salman Al-Farisi. Kemudian saat itu di samping Nabi ada Salman Al-Farisi dan kata Nabi sambil menepuk. Ya, beliau menepuk dengan tangannya bahu Salman Al-Farisi. Dalam riwayat yang lain pahanya. Thumma qala, terus kata Nabi, hadza wa qaum. Ini dan kaum. Siapa kaum mereka? Al-Farisi, Persia. Walau kana dinu inda Thuraya, andai kata agama itu ada di Thuraya, la tanawalahu rijalun minal Fars. Niscaya akan diraih oleh orang dari Persia itu. Rawahu anhu ghairu wahid. Hadits ini setelah dicek dalam sejumlah riwayat termasuk Al-Albani terakhir mensahihkan hadits ini. Jadi hadits ini hadits yang sah. Nah, sekarang kita lihat fakta hari ini. Tidak bisa kita tutup mata. Nah, kemudian apakah kalimat yastabdil qauman ghairakum itu hanya terjadi sekali? Bisa saja berulang-ulang. Dan yang jelas, hari ini kita bisa menyaksikan kebenaran ayat ini. Kebenaran firman ini dan sekaligus penjelasan Nabi SAW terkait ayat ini. Ya, nah ini Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Dan saya mencoba mengklirkan, ya. Kemudian kalau persoalan pembelaan atau kemenangan yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita di Palestina, kemarin Allah sudah mulai dengan cara yang lain. Siapa yang ingat kemarin? Beberapa bulan yang lalu. Cara Allah memenangkan Gaza adalah bahkan membuat simpati orang lain terhadap Gaza itu. Salah satunya melalui terjadinya kebakaran di mana? Di Amerika, Los Angeles. Bagaimana Los Angeles itu terbakar. Dan luas Los Angeles itu ribuan hektar yang terbakar itu. Itu juga cara Allah memenangkan saudara-saudara kita di Gaza. Nah, hari ini bukan bangsa Gaza ataupun katakanlah orang Palestina yang bisa menghancurkan Israel. Dan itu sulit. Israel terlalu kuat dari sisi persenjataan. Tapi dari sisi personal, dari sisi pasukan, atau dari sisi sumber daya manusia jelas Gaza dan Hamas jauh lebih tangguh dibandingkan militer Israel.
Makanya Israel tidak berani langsung turun ke lapangan dalam pengertian menyerbu dari apa di daratan pun terjadi tapi tidak begitu masif. Yang dimasifkan oleh Israel itu adalah pemboman. Jadi Gaza dihabisi dengan dibombardir. Sehingga terjadilah pembantaian dan pembunuhan yang tidak bisa kita pungkiri bahwa itu merupakan genosida. Nah, sekarang siapa yang membombardir Israel? Itu cara Allah sekali lagi. Ternyata Israel sekarang habis dan dibombardirnya oleh negara lain. Bukan oleh Palestina. Dan bukan oleh Gaza. Negara lain tersebut tidak lain adalah Iran yang masih insya Allah relatif dekat dengan kita. Sama-sama iman pada Allah, kepada Rasulnya Muhammad SAW, walaupun berbeda dalam persoalan kepemimpinan selanjutnya. Tapi di situ sekali lagi kita bisa eh, katakanlah bergembira, ya, dengan apa? Dengan cara Allah, ya. Dan kalau menurut apa analisa berbagai macam kalangan eh, militer dan ahli-ahli peperangan itu, jelas Israel akan hancur ya kalau terus dibombardir dan cadangan apa cadangan rudal itu masih ribuan yang dimiliki oleh Israel. Ya, sekali mengirimkan 100, 200, 300. Dan terus sampai hari ini. Sudah serangan yang ke-22 kalau tidak salah terakhir. Dan mulai juga Iran menyerang beberapa pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah. Ya, seperti yang di Emirat, yang di Arab Saudi juga itu sudah mulai diserang oleh Iran. Dan dia pede banget gitu ya, bahwa dia mampu melakukan itu semuanya tanpa minta bantuan ke negara yang lain. Dia belum minta bantuan ke Rusia, belum minta bantuan ke Cina, walaupun Cina, Rusia, dan Korea Utara juga sudah menyiapkan bantuannya untuk Iran itu sendiri. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya punya kepentingan menyampaikan hal ini, sekaligus mengklarifikasi bagaimana matrik Majelis Tadabbur Al-Quranul Karim ini memandang peristiwa yang terjadi belakangan ini. Dengan siapa kita berpihak dan kepada siapa kita benar-benar memberikan dukungan atau kita melepas diri dari siapapun. Kita hanya satu mohon pada Allah, ya Allah, tentu saja hancurkanlah orang-orang zalim dengan kezaliman mereka itu sendiri. Itu saja Pak Aceh yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini sebagai sebuah ya uh, apa itu usaha kita di dalam memberikan doa sekaligus dukungan kepada siapapun yang berjuang untuk agama yang kita cintai. Karena tidak sedikit dalam Islam ada orang-orang yang dulu berjuang tapi dalam kemaksiatan. Bisa dipahami enggak? Ada orang berjuang waktu itu berperang dengan kuda yang hebat luar biasa di dalam perang Al-Qadisiyah, dan yang perang itu adalah si pemabuk, seorang pemabuk. Ya, seorang pemabuk dia, tapi dia punya kelebihan gagah luar biasa. Dan waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima juga heran. Ini siapa orang maju ke medan pertempuran dan dia dengan gagah perkasanya ya memainkan pedangnya dengan sangat canggih sekali. Tapi ternyata dia adalah yang sedang dipenjara. Ya, dipenjara oleh Sa'ad bin Abi Waqqas karena suka mabuk, jadi pemabuk. Tapi dia mengemis kepada istrinya, tolong aku ingin berperang. Dia bilang, walaupun aku pemabuk, tapi aku mau berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Disinilah bagaimana Allah begitu bijak. Siapapun yang berdosa, bersalah, jangan putus asa dengan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kemarin juga saya sampaikan, ada seorang sahabat lain yang suka mabuk dan sampai didera oleh Nabi SAW. Tapi terus mabuk lagi, sampai para sahabat marah dan melaknat dia. Dan Nabi marah, justru memarahi para sahabat. Ya kata Nabi, demi Allah aku tahu dia adalah orang yang begitu mencintai Allah dan Rasul. Walaupun ada kelakuan dan perbuatannya yang tergolong dalam kemaksiatan.
Dan ini dalam Islam bahwa maksiat kembali kepada Allah yang maha mengampuni segala sesuatunya. Allah yang maha menghukum mereka dan Allah pula yang maha mengampuni mereka. Kita tidak berhak untuk mencap orang yang maksiat itu sebagai ahli neraka atau calon penduduk neraka. Tapi jika dia mati dalam kemaksiatan, sangat mungkin neraka bagian daripada dia, kecuali Allah ampuni mereka. Sekali lagi, hadanallahu alaikum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair atas bimbingan tadabbur pada kesempatan pagi hari ini. Dipersilakan bagi Bapak Ibu atau para santri yang ingin bertanya, berkontribusi, memperkaya kajian pada kesempatan pagi hari ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Afwan Ustadz izin bertanya. Kemarin saya sama beberapa teman-teman mengikuti suatu seminar dan pembawa acara itu bilang kalau misalnya kita itu sholat, apalagi kalau misalnya berada dalam sujud, itu wajib menggunakan bahasa Arab karena takutnya nggak sah. Tapi em, yang hamba per- eh tapi yang aku pernah dengar kalau misalnya kita lagi sujud itu berdoa tapi pakai bahasa Indonesia kata juga boleh. Tapi aku bingung Ustadz karena satu ada yang bilang kita kalau sujud itu wajib menggunakan bahasa Arab karena biar sholatnya nggak sah. Tapi ada yang bilang juga kalau misalnya kita saat sujud berdoa pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Jadi yang benar itu gimana Ustadz? Ya, ideal dan seharusnya umat Islam selalu belajar bahasa Arab. Minimal bahasa Arab yang digunakan dalam sholat. Ya, minimal bahasa Arab yang digunakan dalam sholat itu dia pahami dengan baik. Perlu diketahui, bagi sebuah negara, bangsa, masyarakat kayak kita, di mana bahasa Arab itu bahasa asing. Kalau bicara bahasa asing, pasti kita selalu menerjemahkannya ke dalam bahasa kita. Lain dengan orang Arab. Kalau orang Arab ngomong, itu nggak perlu terjemahan. Ya nggak? Kayak orang Inggris ngomong bahasa Inggris, itu nggak perlu pakai terjemahan bahasa Inggris. Ya, tapi kalau kita ngomong bahasa Inggris, pasti di otak kita itu sudah ada terjemahan. Nah, terjemahan itu boleh diungkapkan, tapi tidak diucapkan. Diungkapkan tuh di hati. Ya, waktu sholat tetap yang diucapkannya yang berbahasa Arabnya. Sedangkan yang diungkapkan dalam hati ke Allah silahkan pakai bahasa siapapun dan bahasa apapun boleh. Misalkan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Hatinya mengatakan, maha suci engkau yang maha agung. Maha suci engkau yang maha agung. Terus waktu sujud kita mau setelah subhana rabbiyal a'la atau subhanakallah bihamdika Allahumma gfirli, kita mau perpanjang doanya silahkan. Pakai bahasa Indonesia boleh, tapi jangan diucap di hati. Minta ke Allah, Allahumma ya Allah, ini hambamu sedang bersujud padamu ya Allah. Mohon kerahmananmu, mohon kerahimanmu. Sayangi hamba ya Allah. Kami butuh kasih sayangmu ya Allah. Jangan tinggalkan hamba sendiri ya Allah. Silahkan. Pakai bahasa Betawi juga boleh. Ya. Pakai bahasa Jepang juga boleh. Kalau terjemahannya, tapi jangan diucapkan. Diungkapkan boleh dalam hati nurani. Oke, itu yang dibenarkan insya Allah. Baik, Pak Aceng, ada yang lain? Dipersilakan dari Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun menanggapi kami persilakan. Mungkin ada komentar tambahan dari Pak Hendro, silakan. Dari yang lain juga boleh. Ya, komentar sedikit Ustaz. Mangga, silakan Pak Hendro. Banyak Assalamualaikum juga boleh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan perang antara
Israel dibantu Amerika dengan Iran ya. Karena memang sebenarnya eh, Timur Tengah ini kan selama ini dijajah ya, dijajah oleh Amerika. Dan yang masih belum dijajah itu ya satu-satunya tuh Iran. Negara-negara yang lain sudah menjadi sekutunya Amerika di bawah eh, kontrol Amerika, termasuk eh, kerajaan-kerajaan, kerajaan keluarga ya, yang eh, ada di semua wilayah Timur Tengah dari mulai Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan yang lainnya itu semuanya kan sudah di bawahnya ketiak Amerika. Ya karena itu makanya mereka itu stabil, tidak diperangi. Yang diperangi itu adalah orang-orang yang memang belum tunduk ya, yang tidak mau diatur sama Amerika dan dalam hal ini Israel sebagai proksinya. Jadi kadang-kadang kita juga ngelihat apakah itu Israel sebenarnya yang menjadi proksi Amerika atau Amerika yang sebenarnya diatur sama Yahudi ya atau Israel. Hubungannya kompleks gitu ya dan simbiotik. Tapi intinya ini sebenarnya kelanjutan dari eh, skema penjajahan atau penguasaan sumber daya alam yang ada di Timur Tengah dan yang belum tunduk itu Iran. Sebelumnya ada Irak ya di bawah eh, Saddam Hussein dan sebelumnya di Gamal Abdul Nasser itu kan juga susah diatur, akhirnya ditaklukkan. Kemudian Libya juga begitu, pernah mau menjadikan emas sebagai standar mata uang untuk wilayah Afrika. Akhirnya ditaklukkan sama Amerika, di Gaddafi akhirnya dibunuh ya, karena mau keluar dari sistem dolar ya. Jadi selama ini kan mereka itu negara-negara Timur Tengah itu kan harus menjual minyaknya dalam bentuk dolar sebagai eh, kalau di dulu itu emas itu apa namanya sebagai cadangan dolar ya sejak tahun 71 kan perjanjian di Bretton Woods itu akhirnya emas tidak apa dolar tidak lagi disandarkan pada emas. Jadi tidak ada lagi sandaran dolar. Value dari dolar itu nggak ada sandarannya. Bebas saja dia mencetak uang. Tapi sandarannya ya antara lain itu eh, 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 apa namanya minyak ya. Makanya kemudian dianggap sebagai petrodolar. Petroleum sebagai penyangga dari dolar karena jual beli minyak itu hanya dalam bentuk dolar. Siapapun yang perlu beli minyak maka harus membelinya dalam bentuk dolar. Siapapun yang menjual minyak harus dijual juga dalam bentuk dolar sehingga kebutuhan dolar itu menjadi eh, nyata di semua semua negara yang butuh minyak itu pasti atau yang mau menjual emas menjual minyak berarti harus menggunakan dolar. Itu salah satu bentuk penjajahan ekonomi ya, yang akhirnya kemudian termasuk juga real itu kan di-peg dengan dolar. Jadi satu satu real itu sama dengan sekian dolar atau satu dolar itu sekian sekian real. Harga real itu naik turun sesuai dengan harga dolar. Jadi kalau kita megang real itu sama juga dengan megang dolar. Jadi tidak ada kedaulatan moneter di Saudi karena moneternya ya menyandarkan pada eh, ininya pada nilai dolar. Jadi semua rezim pemerintahan yang belum tunduk ke Amerika dan Israel itu ya selalu akan dijatuhkan. Termasuk sekarang Iran itu kan salah satu motifnya adalah regime change ya, mengubah rejim yang ada di Iran menjadi rejim yang nantinya akan lebih pro ke Amerika dan Barat, Amerika dan sekutu-sekutunya. Jadi memang motifnya bukan bukan nuklir sebenarnya itu kan hanya alasan saja yang dibuat-buat seperti ketika menyerang Irak ya. Dulu kan Irak digembur-gemburkan karena memiliki senjata pemusnah massal maka kemudian diserang. Padahal terbukti ternyata itu tidak ada, omong kosong. Ini juga begitu. Iran itu sudah
apa namanya menandatangani NPT dan eh, mempersilahkan pengawasan dari IAEA ya di lembaga PBB yang mengawasi nuklir untuk sipil itu diaudit itu secara berkala sehingga apa namanya tidak memungkinkan dia juga untuk membuat senjata dan direktur IAEA-nya kan kemarin mengatakan bahwa Iran selama ini taat kecuali ada beberapa hal yang disembunyikan. Jadi bukan bukan karena dia mau membuat senjata nuklir, tapi ada beberapa hal yang jadi catatan lah untuk itu. Artinya tidak bisa menjadi alasan bagi Israel untuk menyerang Iran karena tidak ada bukti. Tapi ya intinya sebenarnya bukan itu. Intinya adalah mereka mau menguasai Iran, mengganti rejim dengan rejim yang bisa diatur. Sehingga kemudian nanti ketika Iran hancur, itu nanti tidak ada lagi yang menghalang-halangi Israel. Semua negara di bawah di Timur Tengah tunduk terhadap Israel dan Amerika. Jadi Israel Raya itu akan terbentuk kalau tidak ada lagi axis of resistance ya. Jadi selama ini kan yang menjadi penolong utama dari Palestina adalah Iran ya, melalui proksi-proksinya. Proksi Hizbullah di Lebanon, proksi meskipun proksi itu juga tidak semata-mata kemudian 100% tergantung Iran, mereka juga punya inisiatif sendiri ya. Cuma memang yang mendanai atau yang mendukung secara politik itu juga Iran, termasuk juga Hamas, termasuk Houthi di Yaman, itu semua adalah proksinya Iran. Sehingga ketika seperti ular, kalau kepalanya diketok, Irannya diketok, ya nanti ular atau apa ya, atau gurita ya, tentakel-tentakelnya itu akan mati. Houthi dan Hezbollah dan Hamas akan mati kalau si Irannya itu udah hancur. Itu proyek-proyek Israel dan Amerika yang untuk menguasai Iran ya. Karena sebelumnya kan, jadi ketika sejarahnya itu dulu British, Inggris itu kan eh, di awal-awal abad ke-20 itu kan sebagai penjajah menguasai sumber daya apa minyaknya Iran ya. Ketika minyak mulai ditemukan di Timur Tengah, itu yang menguasai itu Inggris sebagai penjajah. Tapi kemudian berikutnya itu ada Mossadegh ya. Mossadegh itu pemimpin Iran yang terpilih oleh rakyat secara demokratis dan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan di bawah Inggris eh, menjadi hak milik Iran, rakyat Iran karena pembagiannya waktu waktu dengan British Petroleum waktu itu masih sangat kecil, hanya 17% atau berapa gitu yang diberikan ke rakyat Iran, 80% lebih diambil sama BP, British Petroleum. Sehingga kemudian dinasionalisasi oleh Mossadegh ya, pemimpin Iran waktu itu. Tapi Mossadegh kemudian digulingkan oleh Inggris dan Amerika, diganti dengan Shah Iran yang pro Amerika dan pro Inggris. Dan akhirnya ya itu karena minyaknya tadi kan dinasionalisasi, nggak suka mereka, kemudian ditanam lagi eh, eh, pemimpin yang pro terhadap Amerika dan Inggris yang bisa diatur ya Shah Iran itu. Tapi Shah Iran ini diktator, bukan demokrat. Di, di apa namanya diangkat oleh si eh, apa namanya Inggris dan Amerika, kemudian sangat menindas rakyatnya ya. Bahkan punya polisi namanya Safak, itu polisi yang sangat kejam gitu terhadap para lawan politiknya. Itu kalau ada yang melawan itu disiksa dan dibunuh gitu oleh si Safak ini. Jadi sampai tahun 1979 terjadilah apa namanya revolusi Islam Iran ya oleh Khomeini ya, waktu itu Imam Besar Khomeini menggulingkan setelah dia diasingkan di Perancis ya, di pengasingan itu melakukan agitasi, melakukan apa namanya eh, menyemangati rakyat Iran untuk melawan Shah Iran. Akhirnya ketika pulang ke Iran dia melancarkan revolusi. Jadi itu satu-satunya di dunia revolusi rakyat yang tidak menggunakan militer berhasil menggulingkan pemerintahan yang sah, yang pada saat itu didukung Amerika dan Inggris yang namanya Shah Iran. Shah Iran kemudian
lari ya, melarikan diri ke negara barat ya, kalau nggak salah ke Amerika atau kemana. Sekarang masih ada itu apa namanya pangerannya itu yang juga mengipas-ipas rakyat Iran untuk menggulingkan rejim pemerintahan Republik Islam Iran. Jadi Republik Islam Iran itu kalau kata Gus Dur, saya pernah nonton videonya Gus Dur, itu salah satu bentuk istihad bagaimana mengembalikan Islam ke dalam tatanan kehidupan politik negara ya, negara sebagai satu bentuk istihad negara Islam. Di situ ada, jadi negara negara Iran itu bukan negara yang diktator, negara yang sangat demokratis bahkan. Dia punya parlemen juga, punya parlemen dengan perwakilan dari berbagai macam eh, suku yang ada di situ, termasuk juga namanya komunitas Yahudi yang terbesar di luar Israel itu adanya di Iran. Jadi Yahudi Iran itu adalah yang terbesar kedua setelah Israel. Dan mereka punya anggota-anggota parlemen juga di situ. Jadi minoritas itu juga diakui di Islam Iran. Dan ketika memutuskan itu tidak semata-mata kemudian imam besar eh, Khomeini itu langsung memutuskan tanpa ada eh, suro ya, musyawarah yang namanya wilayat fakih ya. Mereka itu punya dewan dewan kayak MPR gitu ya. MPR-nya itu yang terdiri dari eh, orang-orang yang dianggap pakar dan soleh gitu ya, yang menjadi eh, eh, kalau di kita seperti Dewan Suro ya, Dewan Suro yang ketika si pemimpin besar mau memutuskan, dia harus berkonsultasi dengan Dewan Suro itu atau Majelis Suro. Kalau sekarang ya MPR kalau di kita, Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kalau mereka namanya wilayah fakih itu. Jadi bukan negara otoriter dan dipilih secara demokratis. Bahkan eh, presidennya itu kan eh, sebenarnya kalau dulu yang cukup kuat juga presidennya ya di zamannya si Ahmadinejad itu. Ahmadinejad itu sangat dikenal ya sebagai presiden yang sangat sangat sederhana ya sampai sekarang pun ketika setelah lengser dari presiden dia cuma jadi dosen di Universitas Teheran, tiap hari berangkat ke sebagai dosen ya cuma pakai mobil yang sederhana, bahkan kadang-kadang pakai pakai mobil transportasi umum. Jadi tidak beda dengan rakyat biasa. Jadi itu artinya ya dalam hal akhlak itu kita juga bisa meniru ya meskipun mereka punya paham yang berbeda dengan kita ya. Yaitu mereka itu Syiah sementara kita Sunni. Tapi jangan sampai juga membutakan kita dengan fanatisme bahwa karena kita Sunni dan mereka Syiah, kita akhirnya malah tidak membela mereka, malah membela ya kalau tidak membela mereka kan berarti membela Israel, membela Amerika gitu kan. Ini kadang-kadang kebencian kita terhadap Syiah itu membuat kita itu buta gitu terhadap apa yang harus kita bela dan apa yang kita kita apa kita kutuk gitu ya. Banyak orang yang masih bahkan sampai fitnahnya adalah ini kan cuma main mata antara Syiah Iran sama Israel. Itu sebenarnya mereka tuh berkawan. Cuma ini aja tipu-tipu mereka aja kadang-kadang sampai difitnah seperti itu ya. Padahal memang sebenarnya betul-betul mereka itu membela Palestina ya. Karena itu makanya seperti gurita yang punya tentakel, ada proksi-proksinya seperti Hizbullah, ada kemudian Houthi, ada Hamas itu, kalau kepalanya diketok, mati gitu ya tentakelnya akan mati semua. Perlawanan terhadap Israel tidak ada lagi kalau sudah Iran sudah habis, nggak ada lagi yang melawan Israel. Semua sudah di negara Timur Tengah sudah takluk dan Israel Raya akan terbentuk gitu ya. Akan memperluas sampai wilayah sampai ke Syria, sampai seluruh Yordan itu akan dikuasai, sebagian Mesir akan diambil, sebagian Iran sebagian Saudi akan diambil di sebelah utaranya, sebagian Turki juga mungkin diambil. Itu kan di tentara Israel itu seragamnya itu sudah ada petanya itu peta Israel Raya. Jadi tentara Israel itu seragamnya sudah ada seragam sudah ada bentuk peta Israel Raya yang menjadi cita-cita mereka ketika nanti Iran dan orang-orang yang mendukung mendukung Palestina itu sudah tidak ada lagi.
Tapi kan Allah itu wa makaru wa makarallah kan. Ketika mereka memang eh, bermakar ya, berinisiatif untuk berencana, tapi insya Allah makar Allah itu akan lebih baik sebagai akhirnya ya. Yang kita doakan mudah-mudahan perang yang ada di Israel dengan Iran ini akan justru menghasilkan kemenangan bagi umat Islam, menjadi persatuan bagi umat Islam ya. Bisa menjadikan umat Islam itu menjadi jaya lagi. Karena memang salah satu proyek kolonial dalam bentuk pembentukan negara Israel itu adalah untuk menghalangi umat Islam untuk bersatu dengan menanamkan pengaruh lewat Israel gitu. Dan sejarahnya kan ketika umat Islam itu menyerang Eropa itu kan lewat Israel, lewat Palestina ya. Karena itulah titik di mana dia paling dekat dengan Eropa. Terutama kalau sekarang kan mereka tuh nyebrangnya ke Siprus ya. Siprus itu ada Siprus Turki sama Siprus Yunani. Mereka nyebrangnya itu ke Siprus. Siprus itu udah bagian dari Eropa. Jadi titik untuk nyebrang untuk menginvasi Eropa itu ya lewat lewat Palestina. Sehingga Palestina itu diduduki oleh Israel supaya tidak ada lagi potensi umat Islam untuk menyerang Eropa itu. Dan tadi ya eh, sebenarnya ini semua adalah penjajahan yang masih berlangsung sampai sekarang. Motif mereka itu ya menjajah semuanya. Termasuk kita juga sebenarnya kalau tidak ya kita alhamdulillah lebih merdeka ya dibandingkan mereka yang secara langsung dikuasai, bahkan apa namanya, pemimpin-pemimpinnya pun juga pemimpin-pemimpin yang ditanam sama mereka, boneka istilahnya ya dalam tanda petik. Seperti misalnya Mesir itu kan jelas-jelas itu adalah boneka ya, atau Yordania itu juga boneka. Dan mereka itu bisa hidup ekonominya Yordania sama Mesir karena dapat bantuan miliaran dolar dari Amerika. Jadi setelah miliaran dolar yang dialirkan ke Israel, yang kedua terbesar di Timur Tengah itu penerima bantuannya adalah Mesir dan Yordan. Nah, kalau kemudian bantuan itu tidak ada, itu ekonomi mereka kolaps. Rakyat akan angkat senjata, akan memberontak, sehingga mereka yang mau tidak mau harus tunduk ke Israel supaya ekonominya, Israel dan Amerika ya, supaya ekonominya itu bisa berjalan terus. Karena kalau dihentikan itu bantuannya, ya mereka akan lengser, akan dilengserkan oleh rakyatnya. Ya alhamdulillah kita sebagai negara tidak seperti mereka ya, tidak tergantung secara ekonomi terhadap eh, apa Amerika dan negara-negara besar, yang meskipun tentu ya dari sisi perdagangan juga tetap akan tergantung karena mereka lah yang menjadi penguasa dunia ya. Tapi kita punya alternatif sekarang dengan Cina kan. Jadi perdagangan ke Amerika itu kan kemarin kita juga sempat didapat apa namanya tarif yang besar ya 40%. Kemudian kita negosiasi karena memang Amerika itu pasar terbesar di dunia. Semua orang akan tertarik untuk mengekspor barang-barang mereka ke Amerika. Jadi mau tidak mau memang kita ya harus harus mengakui bahwa mereka adalah eh, orang yang selama ini menguasai ekonomi gitu ya, termasuk juga negara-negara Eropa, meskipun sekarang itu trennya adalah perubahan dari Eropa ke Asia. Jadi masa depan itu, abad ke depan itu yang menguasai bukan lagi Eropa tapi Asia. Jadi kurang lebih begitu ya, sedikit tambahan barangkali ya, saya juga masih awam di hal ini ya, mudah-mudahan apa namanya, eh, apa yang saya sampaikan itu ada benarnya ya. Kalau ada kesalahan ya dari saya pribadi, tapi kalau kebenaran itu al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah, dari Rabb kita. Makanya kita kalau kita tidak tidak melihat mana yang benar mana yang salah, kita mudah bisa terjebak ya dalam dalam beropini atau bersikap. Mudah-mudahan ini adalah kebenaran yang saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Hendro. Ada satu hal lagi yang
saya ingin sampaikan, belakangan ini Israel maupun Amerika sedang mendekati kaum Sunni. Jadi dia mengambil konflik Sunni Sunnah ini, Sunni Sunni Syiah itu sebagai salah satu di antara cara mereka menggunakannya untuk mendekati kaum Sunni. Kata mereka, Iran itu kan Syiah, Syiah kan musuh Sunni gitu. Jadi kita juga dibenturkan terus, diadu domba terus antara Syiah dengan Sunni. Nah, ada sebagian yang memang yang benar-benar benci terhadap Syiah atau ekstrim lah kebenciannya terhadap Syiah, memang turut mengutuk juga, artinya turut juga kemudian eh, tetap memusuhi Syiah dan tidak suka dengan serangan ini. Tapi kalau dalam konteks fikih aulawiyat atau fikih prioritas jelas sekarang bahwa siapa yang membela saudara-saudara kita di Iran, misalkan kalaupun ternyata yang membela itu adalah katakanlah Rusia membela siapa? Membela Gaza, kita pasti setuju. Siapapun yang membela Gaza, kita akan tetap mendukung pembela tersebut. Apalagi pembela Gaza hari ini adalah masih saudara kita dalam konteks keyakinan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Pak Aceng, kita cukupkan insya Allah. Baru saja jam 7 lewat 46 waktu Indonesia bagian Barat. Semakin siang semakin menarik apalagi terkait dengan dunia kontemporer yang saat ini sedang terjadi. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu, masuk seperti Bang berbahagia jam 7.47 waktu Indonesia bagian Barat. Mari kita cukupkan kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dan sebagaimana biasa, mari kita baca terlebih dahulu surah Al-Asr bersama-sama. A'udzu billahi أعوذ minasy بالله من syaithanir الشيطان rajim. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kita baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astagfirullah. Astaghfirullahaladzim. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك Amin, ومن amin, اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا amin ya. ومتنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا Amin, واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا amin ya. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا Amin, ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل amin, الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. آمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمسلمين المستضعفين في فلسطين وخاصة في غزة وفي amin, كل مكان وزمان يا أرحم الراحمين. amin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Jazakumullah sang jaza kepada guru kita, kepada narasumber, kontributor, dan juga hadirin yang telah berkesempatan hadir pada kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah keberkahannya, dijaga kesehatannya, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Amin. ya Rabbal Alamin. Naktafi bihadzal qadar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga Wabarakatuh. saya pamit kepada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.